Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi guril mayamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أشرف أيدنا نطلة بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, para masyayikh, ustaz, ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus masjid seluruh jajaran, hadirin hadirat jamaah salat subuh, jamaah pengajian subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat iman. Nikmat Allah yang paling mulia, nikmat iman. Kalau bukan karena nikmat iman, kita tidak akan mungkin bisa duduk iktikaf salat berjamaah di tempat ini. Semata-mata kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada qada-qadar Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman. Nikmat Islam karena kita bersyahadah. Begitu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka resmilah kita semua menjadi umat muslim. Maka dengan dua kalimat syahadah ini, syahadatain inilah yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka, yang menyebabkan kita masuk surga karena dua ucapan kalimat syahadatain ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nikmat Islam, nikmat ihsan. Nikmat ihsan adalah nikmat batin, nikmat keyakinan, nikmat akhlak, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa keyakinan totalitas hakikat ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Itulah ihsan. Yang secara maknawi ihsan adalah kita syukuri segala rupa, jenis, bentuk kebaikan Allah kepada kita sekalian. Nikmat-nikmat yang tiga inilah seandainya ditimbang dengan isi dunia dan langit dan semua alam semesta ini, tidak akan bisa mengalahi beratnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita semua mudah-mudahan tiga nikmat ini dapat menghantarkan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, surga jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu kita masih membicarakan tentang salat. Yang lanjutkan materi yang terputus pada bulan yang lalu terkait tentang 12 hal yang menyebabkan salat seseorang itu sempurna. 12 hal dari sekian ribu persoalan salat, kemudian diringkas yang sekian ribu itu menjadi 12 persoalan penting di dalam sholat. Yang rewin kembali, yang ingatkan kembali kepada pelunggu senamian bahwa
Wa man arada an yusalliya fala budda yata'ahad fi hadhihi ayata'ahada hadhihi al-ithnata asyrata khislatan. Siapa saja yang ingin untuk memperhatikan sungguh-sungguh tentang salat, maka hendaklah dia perhatikan 12 persoalan. Agar apa? Agar sempurna salatnya. Ada 6 hal yang perlu kita lakukan sebelum kita melaksanakan salat. Fasittatun qabla dukhul fis shalah. Kemudian ada 6 hal yang kita lakukan saat kita salat. 6 hal sebelum kita salat, begitu masuk waktu salat, begitu masuk kita takbiratul ihram dan seterusnya, kita lakukan 6 hal. Yang pertama, ya, kita tahu tentang waktu kita salat. Kalau orang yang enggak tahu tentang waktu salatnya, maka otomatis salatnya tidak sah karena dia mendahului waktu. Kemudian yang kedua, kewajiban kita untuk sempurnanya salat adalah wudu. Berwuduklah dengan sempurna. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang menutup aurat. Yang tidak menutup aurat waktu salat, maka salatnya batal. Maka itu wajib untuk kita lakukan. Yang keempat adalah menjaga waktu. Bahwa waktu salat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengawali waktu atau mengakhiri waktu. Salat punya waktu tersendiri yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kewajiban kita sebelum kita salat adalah menghadap kiblat. Jika ada orang salat tidak menghadap kiblat, maka batal salatnya. Yang keenam adalah kita niat. Begitu kita takbiratul ihram Allahu akbar, maka kita sudah masuk untuk melaksanakan salat. Nah, yang lanjutkan materi yang ini dengan yang ke-7. Wasabi'u, yang ke-7. Ini kita sudah masuk pelaksanaan salat. At-takbiru. Kita takbiratul ihram. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Rasulullah bersabda, tahrimuha at-takbiru, bahwa salat itu diawali dengan takbiratul ihram, makanya tahrim namanya. Begitu kita bilang Allahu Akbar, takbir yang pertama ini namanya takbiratul ihram. Limadza summiyat takbiratul ihrami takbiratul ihram? Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena begitu kita bilang Allahu Akbar, haram melakukan sesuatu yang di luar salat. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bicara. Itu maksudnya tahrim di situ. Maka apabila ada orang yang berbicara setelah takbiratul ihram, maka batal salatnya. Apabila ada orang makan, ya, setelah takbiratul ihram, batal salatnya. Apabila ada orang minum setelah takbiratul ihram, maka haram, maka batal salatnya. Itu sebabnya disebut dengan takbiratul ihram. Ya. Bagaimana caranya orang makan dan minum waktu salat? Apakah hanya begitu dia seperti kita makan biasa? Bukan. Apabila ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi kita, itu kita kunyah, maka berarti kita sedang makan waktu sholat. Itu pentingnya sunnah kita siwak, sikat gigi. Oke. Kalau pelunggu tidak bersiwak, siwak minimal kita sikat gigi atau takhlil, kita susuk gigi nih kan. Nah, untuk membersihkan sisa-sisa makanan di gigi kita. Untuk apa? Supaya jangan waktu sholat itu ada rasa makanan. Kalau ada rasa makanan, merasa makan, ada sisa makanan, sisa nasi di mulut kita, kemudian kita kunyah, maka orang itu makan.
makan waktu sholat maka batal sholatnya. Atau minum, baru aja selesai ngopi, setelah ngopi langsung sholat sunat. Nah, masih rasan kopi waktu sholat itu, maka dia minum. Itu sebabnya begitu kita sholat berkumur-kumur untuk menghilangkan sisa-sisa makanan atau ya rasa minuman yang ada di mulut kita. Itu sebabnya disebut dengan takbiratul ihram. Tahrimuha at-takbiru, ya, mengawali sholat itu ya disebut dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan halalnya sholat itu, selesainya sholat itu at-taslimu, dengan ya salam. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu kita ya takbiratul ihram Allahu Akbar, maka sunnah bagi kita di situ mau talafuz niatnya silahkan, mau niat dalam hati silahkan, mau dua-duanya silahkan. Bagi yang berfaham bahwa tidak ada lafaz niat yang mengatakan usolli fardal asri, usolli fardal zuhri, usolli fardal subhi, silahkan. Yang penting wajib berniat dalam hati. Saya sengaja sholat subuh 2 rakaat, Allahu Akbar, itu dalam niat. Mau talafuz, mau mengatakan usolli, silakan. Untuk apa? Untuk memperkuat hati. Sering sekali manusia kita ya diganggu oleh syaitan saat kita mau takbiratul ihram itu. Sering sekali kita diganggu oleh waswasatus syaitan. Maka disitulah agar mulut, lisan kita dan hati kita satu gerakan, maka disitulah disunatkan talafuz bin niyah. Sunat talafuz bin niyah ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, talafuz bin niyah. Bagi yang tidak mau talafuz silakan, tapi jika tidak berniat maka tidak sah salatnya, karena niat min arkanis salat, karena niat termasuk rukun salat. Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu kita takbiratul ihram, dalam penjelasan dalam kitab fikih ya, jangan ya sekali-kali salah dalam lafaz takbir. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mengatakan Allahu Akbar, batal takbirnya. Kalau udah batal takbirnya, berarti batal salat. Ya. Saking napiaran was-wasnya. Saking was-wasnya nih, was-wasnya. Dia perpanjang alifnya pada lafaz Allah itu. Allahu Akbar. Batal takbirnya. Karena itu maknanya jauh sekali. Kalau bilang Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Ya kena nih Allah itu. Nah, alifnya itu namanya alif lam istifham. Bertanya jadinya kita kepada Allah itu. Maka itu sebabnya tidak boleh perpanjangkan alifnya. Kalau mau perpanjang lamnya, ada mat tabi'i di situ. Allah. Jangan sampai 6 harakat. Biasanya Allahu Akbar ya, itu tata cara kita takbir yang baik. Begitu juga tidak boleh mengganti lafaz akbar dengan lafaz lain meskipun sama maknanya. Allahu A'zam, dia bau ya. Allah Ajallu, tidak bisa. Tetap menggunakan lafaz Allahu Akbar. Jangan juga panjang alifnya Allahu Akbar. Batal. Karena tidak ada alif berdiri di situ dan maknanya jauh sekali. Atau jangan kita gunakan lafaz akbaro dengan lafaz akbaro. Allahu Akbar, salah artinya ya. Sama waktu kita azan itu
Allahu Akbar, salah itu azannya itu. Allahu Akbaru itu isim tabdil, akbaru, Allahu Akbar. Nah, jadi tidak boleh kita gunakan akbaro. Akbaro itu bisa jadi fi'il, itu fi'il madhi. Ya. Kalau mau di baris atas, kan apa sebabnya baris atas? Gak ada. Ya, maka Allahu mubtada, akbaru khobar mubtada. Jadi dia marfu itu ilmu nahunya. Nah, itu sebabnya ya harus hati-hati. Itu makanya al-ilmu bis shalah. Ilmu tentang salat itu wajib. Jangan sampai salah. Makanya tiang detil makin niki biar mungkin berulang-ulang mungkin tiang pelunggu sami pelajari. Tapi arah doang tahu salah, arah doang tahu pelih, arah doang tahu lupa. Ya pun tidak apa-apa tiang ulangi. Untuk apa? Karena ini yang tiap hari kita lakukan. Maka jangan sekali lagi salah pada waktu takbirnya itu. Allahu Akbar. Ya. Maka pada waktu niat takbiratul ihram Allahu Akbar, di situ talapus niatnya. Ya, biasanya kita takbiratul ihram itu awali lapas A, di situ lapas niat kita. Memang berat. Nggih. Itu namanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah muqaranah hakikiyah namanya. Kita lapas niat Allah, begitu lapas A di situ pasang niat. Nah, coba Bapak Ibu. Begitu bilang Allah, langsung niat hati kita mengatakan sengaja sholat, aku sengaja sholat subuh, fardu subuh. Cukup itu saja. Begitu mengatakan Allahu Akbar, begitu roh akbar selesai, niat kita sudah selesai. Itu namanya muqaranah hakikiyah. Langsung niat berbarengan dengan gerakan. Nah, itu. Tapi agak berat kita yang lakukan yang muqaranah hakikiyah ini. Maka ada toleransi dari mazhab Imam Syafi'i, namanya muqaranah urfiyah. Meskipun kita sudah takbiratul ihram, begitu selesai barnya baru boleh selesai. Bisa nggak berbarengan niat kita di lapas A itu, tapi selesainya nanti begitu kita sudah bersedekap Allahu Akbar, niat dan takbiratul ihram itu serentak kita lakukan. Nah, itu pentingnya kita belajar tentang ilmu sholat. Maka wajar ulama mengatakan banyak ribuan masalah tentang sholat itu, satu persatu diurai agar kita melaksanakan sholat dengan benar. Memang sholat itu berat. Fa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sholat itu berat. Allah sendiri sudah mengatakan sholat itu berat. Kenapa? Berat ilmunya, berat khusyuknya, berat syaratnya. Tapi akan menjadi ringan semua ini bagi orang yang khasyi', orang yang khusyuk, ya, orang yang mengerti, orang yang paham, orang yang mengilmukan salat itu dengan sebaik-baiknya. Maka di saat kita bilang takbiratul ihram Allahu, jadi takbiratul ihramnya ya kita sunnah tangan kita ini ya nyatu dan menghadap kiblat. Nggih, praktek aja langsung biar tidak takbiratul ihram. Ya, cukup mengatakan takbiratul ihram. Begitu lepas itu niat, langsung niat. Rukun niat cukup 3 saja. Sengaja sembahyang fardu subuh. Saja aku sembahyang, itu rukun pertama. Fardu rukun kedua, subuh rukun ketiga. Harus ini yang ada di 3 ini yang ada di saat sholat itu. Okay. Jadi yang 3 ini yang ada dalam sholat itu, rukun yang 3 ini. Saja aku sholat fardu subuh. Begitu kita bilang
di situ lepaskan niat yang tadi itu. Saja aku sembahyang fardu subuh atau gunakan sholat saja. Saya sholat fardu subuh. Mau niat jadi imam silahkan. Mau niat jadi makmum silahkan. Mustaqbilal qiblati silahkan. Itu penyempurna saja. Tapi pelonggo-longgo kalau tidak meniatkan diri jadi makmum dapat pahala 1. Tapi kalau pelonggo niat makmuman dapat pahala berjamaah. Itu pentingnya niat itu. Maka begitu aku bilang Allah, tangan kita mengepal ke hadap kiblat ini. Sapunan pelonggo marang dengan bersilat dan Allah. Silat taran niki ja. Atau denden atas lalu Allah enggak tepat. Nggih. Banyak ragam orang takbiratul ihram. Allah dada tangan ya sejajar dia. Allah boleh. Allah boleh. Allah boleh. Bukan Allah boleh. Allah Akbar maksudnya kan. Allah. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang paling afdal adalah ya ujung ibu jari bersentuhan dengan hazwal udhun. Allahu Akbar. Ini paling afdal ini. Allahu Akbar. Itu. Ini detil ini harus biar kita dapat pahala sempurna maksudnya yang. Allahu Akbar. Ya. Jadi orang yang takbiratul ihram Allahu Akbar. Allah niat lepas Allahu Akbar. Nah, tangan ini ya ke sini boleh, nggih, pas di atas pusat gini boleh. Miring dikit boleh. Miringan dikit boleh, nggih. Mentang-mentang pakai pendapat yang miringan dikit Allahu Akbar. Senggol batur. Ya, biasa aja. Nggih. Allahu Akbar boleh. Ada juga yang Allahu Akbar sini dia. Boleh. Boleh. Allah, kalau mazhab Imam Syafi'i Allahu Akbar. Tangan kiri di bawah pas dengan pusat langsung kanan. Nah. Gitu. Ini yang paling afdal. Ya. Tapi kalau bawah pusat kurang afdal ya. Allahu Akbar. Itu tidak direkomended itu. Ya. Bahkan ada yang Allahu Akbar, irsal dia, lepas dia. Oleh. Itu tata cara sholat takbiratul ihram aja detil sekali dan perbedaan ulama pendapatnya sangat beragam di situ. Itu sebabnya belajar tentang ilmu sholat itu sangat penting. Ya, jadi takbiratul Allahu Akbar di situ pasang niat yang sempurna. Oke, syukran. Ini yang ke-7 at-takbiru liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Jadi salam terakhirnya nanti. Nah, wasaminu yang ke-8 dari yang 12 ya. Al-qiyamu, bahwa salat itu ya harus ditegakkan. Ya, qiyam itu tegak berdiri. Liqaulihi azza wa jalla, bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Yakni ma naqumu di sini dalam ayat ini sallu lillahi qaimin. Salatlah dengan karena Allah qanitin, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ay qanitin ay qaimin, sallu lillahi qaimin. Al-qiyam, kita berdiri itu sebabnya dalam Al-Qur'an ya Allah menggunakan kata kumu, tidak kata sallu. Aqimus shalah, kata aqimu Allah suruh. Allah tidak menggunakan sallu as-shalah, tidak. Tapi Allah menggunakan aqimus shalah. Itu artinya bahwa orang yang melaksanakan salat itu harus benar-benar tegak berdiri karena Allah
Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat itu bukan karena paksaan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu makna aqimus sholata wa atuz zakat. Berarti kalau orang-orang yang hanya sholat, banyak orang sholat tapi tidak tegak caranya sholat, tidak benar caranya sholat. Makna aqimus, luruslah dalam melaksanakan sholat, baik benarlah cara melaksanakan sholat. Allah menggunakan aqimu untuk menunjukkan bahwa sholat itu memiliki syarat rukun, ya, yang harus disempurnakan. Makanya Allah menggunakan kata aqimus sholat. Sama dengan wa atuz zakah, ya, dan keluarkanlah zakat, atuz zakah. Allah tidak langsung menyatakan fazakku, berzakatlah, tapi ada kata atu, bahwa ada syarat rukun, ya, sah dan seterusnya tentang zakat itu. Sama dengan sholat. Maka orang yang melaksanakan sholat dengan tegak baik, ya, itu sholat yang sempurna. Wasabi'u wasabi'u wa takbiru wattasi'u wasaminu al-qiyam, ya, berdiri tegak lurus, ya, al-qiyam. Bagaimana kalau orang yang tidak bisa berdiri tegak? Oh, al-qiyam di sini mananya adalah dia mampu melaksanakan sholat sesuai dengan ukuran kemampuannya. Al-qiyam bukan berarti orang itu harus berdiri. Bagi orang yang sakit kan tidak mungkin bisa berdiri, ya. Maka dia duduk caranya. Maka di saat dia duduk cara sholat, berarti dia sudah al-qiyamu bis sholat. Dia sudah melakukan sholat, tapi sholatnya dengan cara duduk. Orang yang sakit tidak bisa duduk, dia hanya bisa berbaring. Dia sholat dengan cara berbaring, berarti dia sedang melaksanakan al-qiyamu bis sholat, ya, dengan ittija' muttaja'. Dia bisa sholat dengan cara berbaring. Itu maknanya al-qiyam di situ, ya. Tapi ya lebih spesifik, lebih khusus lagi, wajib sholat itu berdiri bagi yang sehat. Nah, biar, ya, terlihat kewajiban kita melaksanakan sholat. Wasaminu al-qiyamu liqauli azza wa jalla wa qumu lillahi qanitin, yakni sallu lillahi qaimin. Wattasi'u, yang ke-9. Ini kalau sudah masuk sholat. Yang ke-9, al-qiraatu, wajib yang belum sami itu membaca. Qiraah, ada bacaan. Kira-kira menurut pelungguh di dalam sholat itu bacaan apa saja yang wajib? Fatihah, Nabi juga, salawat, syahadat, dan at-tahiyat. Hanya itu yang wajib, ya. Yang wajib itu waktu sholat itu baca Fatihah. Baca ayat boleh, tidak boleh ya, baca ayat. Tapi yang wajib adalah baca Fatihah. Setelah itu baca syahadah, ya. Kemudian baru baca salawat dan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah assalamu alaihi akhirih. Itu yang wajib bacaan kita waktu salat. Itu namanya al-qiraah. Siapa saja yang tidak membaca yang 4 tadi waktu salat, maka batalat salatuhu, batal salatnya. Tapi bacaan kita di sini bersumber dari firman Allah SWT. Qaulihi ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang gampang, yang mudah dari ayat Al-Qur'an. Ini perintah Allah ini. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah, ya, apa yang memang gampang, mudah, ya, pada waktu sholat. Ini dalil dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, yang disebut dengan faqra'u ma tayassara minal Qur'an sini adalah Al-Fatihah. Fatihah. Jadi wajib, ya, bagi kita orang yang salat melaksanakan membaca Fatihah, qiraatul Fatihah.
Kalau membaca ayat pada waktu sholat itu adalah sunnah. Ya. Waktu baca ayat, ya, begitu selesai baca Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan baca ayat. Baik ayat itu ayat yang panjang-panjang, silakan, maupun ayat-ayat yang pendek-pendek, silahkan, boleh saja. Okay. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i lebih afdal membaca satu surat penuh, lebih afdal membaca satu surat penuh daripada membaca ayat tapi belum penuh satu surat. Itu mazhab Syafi'i. Makanya ya membaca ayat-ayat pendek itu, surat-surat pendek itu ya lebih afdal. Kenapa? Dia surah penuh. Ya. Misalnya panjang ayatnya. Oke. 15, 16, 17, 20 ayat. Tapi masih belum satu surah. Lebih afdal membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena dia satu ayat, satu surah penuh. Tuh. Nunasang Pak Ustadz, banyak panjang-panjang ayatnya, boleh. Boleh. Dia dapat pahala dari bacaan ayat yang banyak, huruf yang banyak. Di situ dapat pahalanya. Tapi pahala sempurna surah nggak dapat. Makanya ya jadi imam ya jangan hanya ayat trikul aja yang dihafal. Trikul, tahu trikul belum? Trikul, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad. Itu ayat trikul doang bolak-balik gitu. Ndek Qul huwallahu ahad, bareh Qul a'udzu birabbin nas. Kah Qul a'udzu nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi pakai ayat itu boleh. Boleh. Ya, karena ayat surah pendek itu bacaan waktu sholat. Okay. Jadi bacaan pada sholat itu Fatihah. Sekali lagi Fatihah Bapak Ibu saudara-saudara. Wajib kita ilmukan ilmu Fatihah itu. Persoalan kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ayat dari surat Al-Fatihah apa tidak? Itu khilaf ulama. Yeah. Mazhabnya Imam Syafi'i ya bahwa Bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin 2. Ar-Rahmanir Rahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ya, ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Dari 2 ayat Al-Fatihah itu namanya Sab'ul Masani dalam Al-Quran. Allah sebut surat Al-Fatihah itu banyak maknanya. Dalam tafsir Jalalain itu ya, tafsir ya besar itu sampai Imam Qurtubi juga menjelaskan lebih dari 20-an ya nama lain dari Fatihah itu. Ya. Sab'ul Masani 7 ayat yang berulang-ulang karena itu terus diulang waktu kita sholat. Makanya disebut dengan Sab'ul Masani. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan sampai salah di dalam baca Fatihah. Kalau salah dalam baca Fatihah maka batal sholatnya. Karena Fatihah rukun sholat. Majma'ul ulama, sepakat ulama bahwa Fatihah adalah rukun yang paling afdal, paling penting di dalam sholat. Semua mazhab imam itu semua sepakat bahwa la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Maka Bapak Ibu saudara-saudara harus fasih, harus benar caranya baca Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ha. Jangan sampai ada al-kha atau al-ha. Jauh sekali artinya itu. Alhamdulillah la masam. Allah Ta'ala. Al-kham itu artinya apa? Kebakaran. Loh, kebakaran milik Allah. Ya. Jauh sekali artinya itu. Alhamdu masem. Apa yang sepat bahasa yang belum sama ini. Coba beda sedikit saja arti lapas huruf yang kita baca itu. Jauh sekali artinya. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara. Pada lapas iyyaka harus jelas tasdidnya di situ.
Iyyaka na'budu wa sampunan belum kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, salah benar. Bagi orang yang tahu maka langsung dia kafir orangnya. Waktu sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, kata iya itu, ion itu artinya matahari. Tuh. Tidak menggunakan lapas tasdid. Iyyaka na'budu artinya ay asyamsa na'budu. Kepada matahari kami menyembah. Ya kena iya kalau tanpa tasdid. Itu pentingnya kita belajar tentang ilmu Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boleh, silahkan. Dinas silahkan, tidak merubah makna. Karena hamzahnya hamzah lil wasal, okay? Nyambung alifnya itu, hamzahnya itu. Tapi hati-hati pada lapas iyyaka. Takkan jelas-jelas dan sepedu istilah. Ada seka salah. Takkan sambil denganggu kena iyyaka nak kanggu. Ketimbang pelungguh salah mengucapkan kena iyyaka na'budu wa iyyaka salah sekali. Hati-hati, baca Fatihah itu harus teliti jeli. Ini al-qiraah yang ke qra'u ma tayassara minal Qur'an yang ke-9. Wal 'ashir yang ke-10 ar-ruku', ruku'. Liqaulihi azza wa jalla warka'u ma'ar raki'in. Ruku'. Ruku' itu adalah ya sejajarnya pantat dengan kepala waktu kita rukuk. Jadi rukuknya itu adalah sejajar dia. Nggih. Sambunan rukuk Allahu Akbar. Gini caranya. Cengak pelungguh. Berarti belum rukuk sempurna. Atau jangan terlalu nunduk. Allahu Akbar langsung begini. Nah, itu bukan rukuk. Ya, ruku yang benar adalah ya Allahu Akbar, tangan, nggih. Tangan, telapak tangan pegang lutut. Pelungguh begitu selesai ayat Allahu Akbar. Ya, kita mau ruku sekarang. Sunat kita takbir ya, angkat tangan. Allahu Akbar. Begitu kita akan ruku, sunat kita angkat tangan. Allahu Akbar. Tangan kita untuk laki-laki ya agar enggang pas di lutut kita. Allahu Akbar. Nah, jadi agak ke depan. Nih, agak ke depan. Ini ki datar. Ya, lurus. Ada telok niki ndentri saking datar. Nah, gitu. Ke gini makro, sini makro. Sini makro. Bahkan tidak sah. Kenapa? Karena belum rukuk. Ya. Ini masih dianggap berdiri ini. Ya. Berdirinya tapi namanya apa? Jengkir. Bahasa Tatak jengkir. Ini masih jengkir ini. Ya. Maka rukuk yang benar adalah ini tangan pas tumit, nggih. Tapi bagi ibu-ibu sunat, nggih. Ini sikunya, nggih. Letet ya ini kita. Ya, napi bisa babu-abu ini keletet. Nah, letet itu kalau perempuan dijepit dikit. Nah, itu ruku yang benar. Setelah itu Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu tempat kita angkat tangan waktu kita sholat, nggih. Takbiratul ihram angkat tangan. Begitu kita mau ruku angkat tangan. Gini saja. Begitu kita mau i'tidal angkat tangan. Sami Allahu Akbar. Nanti begitu naik untuk rakaat kedua, enggak usah angkat tangan. Nggih. Nu separuh selaput angkat tangan. Baru Allah sujud tinggi sujud kan? Sujud Allahu Akbar. Begitu rakaat kedua langsung bersedekap. Enggak usah takbir, enggak usah angkat tangan. Nggih. Itu ruku, sujud Allahu Akbar, langsung bersedekap. Fatihah, surah. Angkat tangan lagi untuk ya untuk ruku. Nanti naik lagi ruku. Ya, angkat tangan lagi. Begitu sudah tahiyat, begitu naik rakaat ketiga, angkat tangan tuh, nggih.
Itu tata cara sholat yang disunatkan pada waktu kita ruku. Kemudian becat-becat nggih. Wah menah ruan niki. Ya. Pelungguh kiri kanan andang nengengat niki. Kadang-kadang tiang wah. Wah terang ruan ni. Masin Pak Ustaz Tiu ni. Paham tiang masih. Wal hadi asyar yang ke-11. Yang ke-11 as-sujudu, sujud. Nah, sujud ini wajib yang bersami lakukan sujud. Cara sujud yang bersami nggih. Apabila menuntan sujud pelungguh. Tidak sah salat sujud pelungguh. Kenapa ini? Yang arkanus sujud, rukun sujud kening. Nggih. Wajib kening niki. Sunat sentuh sama hidung. Nggih, ini sunat ini. Makanya pada waktu rame-ramenya masker nih ke, ada yang berfatwa bahwa tidak sah sholat pakai masker. Tentu betul tidak sah sholat pakai masker. Kita sholat pakai apa? Pakai takbiratul ihram. Bukan pakai masker. Pakai Fatihah kita pakai. Iya. Nah, ada yang berfatwa bahwa tidak sah sholatnya kalau tidak kena hidung di depan sujud. Bukan. Sunat, itu sunat. Yang wajib itu adalah kening nih kita be. Nggak boleh ditutup kening ini. Walau sehelai rambut pun, ada sehelai rambut ada di sini, kalau dia tahu batal sholatnya karena menutupi mahallus sujud. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Hidungnya 1 meter, ya, hidungnya 1 meter. Akhirnya dia tidak bisa kena keningnya dengan lepas sujud. Kurdi roma kedarha. Cukup diniatkan bahwa begitu ya hidungnya sentuh sudah sah. Kenapa itu kharikun lil adah? Ya, menyimpang dari kebiasaan manusia. Lagu tidak kemungkinan ada orang yang seperti itu kan? Tapi ulama sudah antisipasi. Gimana kalau hidungnya panjang sehingga tidak bisa dia sentuh tempat sujud dia dan keningnya? Itu disahkan dibolehkan. Kenapa? Karena an-nadir la hukmalah. Sesuatu yang jarang-jarang itu ya tidak ada hukum baginya. Sujud niki kening harus ada. 2 telapak tangan. Nggih, telapak tangan. Gimana kalau begini caranya sholat? Lunjuknya dia pakai tidak sah. Gini. Ya, mentang-mentang ahli silat, begini caranya sholat. Enggak sah. Ya. Gimana kalau begini caranya? Pakai ini, tidak sah. Ini mahallus sujudnya. Ya, alat untuk sujud itu. Ini tangan. Maka pada waktu sujud itu dalam mazhab Imam Syafi'i mu'tadilan saja, biasa-biasa. Sujud itu ya jangan terlalu menyengkak gitu kan. Ya. Praktik doang ini paling kena nih. Jadi sujud Allahu Akbar. Nah, turun dan benar. Nah, mazhab Imam Syafi'i boleh kita agak depanan dikit, tangan, lihat. Nah, gitu. Sampunan sujud dengan Allahu Akbar. Begini caranya. Marah meong jari ini kerja kan. Nah. Jadi ini diangkat, tangan ini diangkat. Allah, boleh gini. Sampai dalam hadis itu sampai anak kambing bisa lewat. Rasulullah itu kalau saking cara sholatnya. Dan itu paling abdol. Menyehatkan juga. Ya, menyehatkan. Allahu Akbar. Lagu separuh batur bilu lalontan. Peluntan. Itu kelewatan. Kelewatan memaknai hadis. Kelewatan memaknai hadis. Bukan itu makna hadis itu. Ya. Nggih. Kaki sunat diginikan tabe. Ya. Didirikan. Karena itu termasuk ya alat sujud. Ya, jadi sekali lagi kening, 2 telapak tangan, 2 lutut. Gunasang Ustaz, lutut sakanan niki bisul, budul, angkat bayintan segede kan. Arang ketimbang kalau diuji kan sakit dia. Angkat segede karena rukun piaran, rukun sujud itu. Kemudian 2 ujung ya, ujung jari kaki. Itu dalam sujud harus sempurna sujud kita. Kenapa? Karena waktu sujudlah hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabul abdi ilallahi indas sujud.
hamba Allah paling dekat kepada Allah adalah waktu dia sujud. Kenapa? Karena waktu sujud itu kita tidak ada apa-apanya, lebih tinggi loang taid daripada ulun tuh. Sila ayo. Orang pikir sombong dengan ilmunya, sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan wibawanya, sombong dengan jabatannya. Begitu sujud, loang tain atasan si ulun. Pantatnya lebih atasan dari kepala yang dia hormati, disegani orang itu. Itu sebabnya, itu penghambaan kita totalitas di saat kita sujud itu. Begitu kita sujud, kita berdoa dan menangis kepada Allah SWT, itulah hamba Allah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu as-sujud. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, wasani al-qa'datu. Ya. Yang ke-12 yang terakhir adalah duduk di antara dua sujud. Duduk terakhir, itu qa'dah, duduk. Ya, di saat kita selesai sholat semua dari takbiratul ihram sampai terakhir kita duduk tahiyat akhir, itulah yang menjadi penyempurna sholat seseorang. Idza rafa rajulu ra'sahu min akhir sajadah wa qa'ada qadar tasyahud faqad tammatis sholatuhu. Maka apabila seseorang sudah duduk, sudah angkat kepalanya di akhir sujud, maka dia duduk, maka dia sudah sempurna sholatnya. Maka duduk kita yang terakhir namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk namanya. Pantat bersentuhan langsung dengan tanah atau tembok atau sejadah. Tehal keramik, itu tawarruk namanya. Kalau iftirash, kaki kita jadikan jadi alas. Nah, itu tahiyat awal namanya duduk iftirash, tahiyat akhirnya duduk tawarruk. Itu tata cara kita sholat yang sempurna. Faiza wujidat hazihil isna asyara, apabila sudah sempurna yang 12 ini, yahtaju ilal khatmi, butuh satu lagi untuk menutup semuanya, itu adalah al-ikhlasu, ikhlas. Kenapa? Karena syarat sah salat semuanya itu adalah ikhlas. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, yaqulu fa'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, mukhlisin, ikhlas. Penutup yang 12 itu adalah kata akhirnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan praktek sholat kita yang setiap hari, setiap malam selalu berada dalam praktek yang benar, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala, musibah, malapetaka, dijauhkan kita dari penyakit, dijauhkan kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati batin kita sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umur yang berguna, umur yang selalu kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beramal saleh, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Pada akhirnya kita mudah-mudahan diberikan predikat husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah di akhir hayat kita masing-masing. Amin, Allahumma amin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna wasturna wansurna wahdina wa'afina wa'fu 'anna warzuqna wa barik lana warfa' darajatina waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam bi fadlikal azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan demikianlah yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kurangan. Wasikum menafsi bitaqwallah.
wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.